Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang mana kita tunggu syafaatnya besok ketika di yaumul kiamat nanti. Oke, sahabat Qur'ani, marilah kita tawasul dulu kepada Tuhan Syahbah agar mendapatkan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas masih dengan Quran aja ya. Kita akan bahas tentang wali janda Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Silakan dibuka. Sudah? Oke, mari kita lakukan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhun ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Dari potongan wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhun. Dan apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka dia sampai masa iddah mereka. Talak kalau sudah habis iddahnya maka menjadi sempurna talak itu. Ketika istri ditalak sama suaminya, kemudian ketika masa iddahnya sudah selesai, maka menjadi sempurnalah talak itu. Talak tersebut itu menjadi sempurna. Kemudian dari potongan fala ta'dhuluhunna, maka jangan kalian menghalangi. Kita tidak menghalangi atau menghambat pernikahan dan janda. Nah, ini biasanya siapa? Anak kecil. Nah, biasanya ya janda ketika punya anak kecil, kemudian ketika izin ke anaknya sama anaknya diperbolehkan enggak? Nah, seperti itu. Biasanya anak kecil itu tidak memperbolehkan ibunya menikah lagi. Hal yang seperti ini harus kita luruskan ya. Ketika seorang janda mau menikah lagi, ya nggak apa-apa, terserah mereka, itu adalah hak mereka. Kita tidak berhak menghalangi. Oke, lanjut dari potongan ayam kena azwajahunna, janda menikah tanpa wali. Ya, janda menikah tanpa wali itu sudah sah. Saya nikahkan saya dengan kamu, sekarang seperti itu sudah sah ya. Tanpa harus ke KUA dulu, tanpa harus wali dulu, tanpa wali itu sudah sah. Nah, itu nikahnya janda. Berbeda dengan nikahnya gadis perawan. Nanti akan dijelaskan nanti. Dari potongan idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Janda menikah berdasarkan saling ridho. Beda dengan perawan. Jika perawan, orang tua bisa memaksa untuk menikah. Iya. Seperti yang dibahas sebelumnya. Ya, jadi apa? Janda menikah berdasarkan saling ridho. Ya. Berdasarkan apa?
beraurat ke neraka, beraurat ke neraka. Pilih karena kecantikan, kecewa sekurang cantik. Pilih karena kecantikan, kecewa sekurang cantik. Pilih karena kekayaan, darah di hadapan Tuhan, darah di hadapan Tuhan. Agungkan aturan Tuhan, abaikan adat hitungan. Agungkan aturan Tuhan, abaikan adat hitungan. Jangan tunda walau sejam, jika tak ketemu jodoh, jika tak ketemu jodoh. Menikah agungkan Tuhan, cintai syariat Rasul. Menikah agungkan Tuhan, cintai syariat Rasul. Pilih yang ajak ke surga, hindari karena dunia. Pilih yang ajak ke surga, hindari karena dunia. Nah, iya. Menikah. Ketika menikah itu apa? Agungkan Tuhan. Hitungan ya. Ketika di Jawa itu biasanya apa? Dihitung dulu ya. Tanggalnya, wetonnya dan sebagainya. Nanti kalau nggak cocok ya nggak jadi nikah. Itu disampaikan apa? Ada di hitungan. Nah, dari kata dari kayu anubihi mengkana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar. Dari kalian itu yu'anu dinasihatkan bi dengannya mengkana siapa yang adalah minkum dari kalian yu'minu dia beriman billahi dengan Allah wal yawmil akhir dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Nah, ini wajib ingat bahwa apa yang dinasihatkan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah yang terbaik untuk kita ya, seperti itu. Di dalam Al-Quran itu apa sudah banyak ya nasihat-nasihat apa Gusti Allah pada kita ya. Seperti halnya apa tadi? Jangan mendekati zina, sederhanakanlah berjalan. Itu juga termasuk nasihat-nasihat dari Gusti Allah. Tapi secara tidak langsung. Kita ingat bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran itu juga termasuk nasihat untuk kita ya. Tergantung kita mau mengambil pelajarannya atau tidak ya. Seperti kisahnya Nabi Yunus ya, Nabi Lut ya. Itu semuanya adalah apa? Cerita-cerita nasihat-nasihat yang kita bisa mengambil pelajarannya. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajarannya. Kisahnya Nabi Yunus ya, yang dimakan apa perut yang dimakan sama ikan paus ya, ikan perutnya. Kemudian apa? Ketika Nabi Yunus bertobat, akhirnya dikeluarkan selamat dari perut ikan tersebut. Nah, itu pelajarannya ya. Terus kemudian dari kata Allah ya alam antum la ta'lamun, dan Allah dia mengetahui dan kalian tidak kalian ketahui. Wajib ingat bahwa Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Wajib ingat juga bahwa